Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Rancang Bangun Tangki Penampung Molases pada Pabrik Gula PTPN 10 berbasis metode elemen hingga. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ani Rahmat STMT dan Ibu Eka Luti Septiani STMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Amratul Aziza dan rekan saya Ika Aprilia Ningsih. Untuk outline yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, untuk yang bab yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana latar belakang diangkatnya penelitian kami ini itu bermula dari kegiatan kerja praktek yang ada di Pabrik Gula Merican Kediri, yang mana Pabrik Gula Merican Kediri ini merupakan pabrik gula yang menghasilkan dua produk, yaitu yang pertama berupa gula kristal putih dan yang produk sampingnya berupa molasses, di mana kedua produk ini disimpan pada tangki penyimpan yang berbeda. Nah, untuk menyimpan molassesnya itu sendiri, Pabrik Gula Merican Kediri mempunyai dua tangki penyimpanan yang berbeda, yaitu ada tangki A dan juga tangki B. Untuk permasalahannya yaitu ada di tangki B, yang mana tangki B merupakan tangki terdahulu sejak berdirinya Pabrik Gula Merican ini sendiri, kemudian sudah tidak layak pakai dan juga tangki ini tidak memperhatikan penggunaan material yang sesuai. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini, di mana ada 3 poin. Yang pertama adalah membuat rancang bangun tangki penyimpanan molasses yang dapat diaplikasikan di pabrik gula merican. Dan yang kedua adalah menentukan jenis material yang paling optimal digunakan dalam rancang bangun tangki penyimpanan molasses di pabrik gula merican. Dan yang poin terakhir adalah menganalisis tegangan dan integritas struktur dari tangki penyimpanan molasses. Untuk yang pertama yaitu ada molasses atau tata cepu, di mana molasses ini merupakan produk samping dari Pabrik Gula Merican Kediri yang memiliki rumus kimia C17H26O10N dengan sifat fisikanya berupa cairan kental berwarna coklat kehitaman dengan nilai densitasnya sebesar 1,4 gram per mililiter, viskositasnya sebesar kurang lebih 5.000 centripoise, nilai Brix-nya sebesar 90,1%, nilai Pol-nya 30%, dengan pH-nya sebesar 5,5 atau bersifat asam, dengan titik-titiknya sebesar 107 derajat Celcius, dengan sifat kelarutan yang sangat larut terhadap air, serta nilai spesifik gravitinya sebesar 1,4. Nah, molasses ini tuh biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam proses fermentasi pembuatan ragi untuk roti, asam sitrat, ragi untuk pakan ternak, senyawa aseton, dan juga butanol. Adapun komposisi dari molasses itu sendiri yaitu ada sakarosa sebesar 20%, glukosa 7%, fruktosa 9%, asam amino 0,4%, wilin sebesar 0,1 hingga 0,25%, air sebesar 20%, dan juga asnya sebesar 10%. Berikut adalah beberapa macam tangki penyimpanan atau storage tank. Yang pertama ada fixed roof tank, di mana fixed roof tank ini memiliki tutup atas tetap atau permanen yang menempel pada badan tangki. Yang kedua adalah external floating roof tank, di mana tangki ini biasanya digunakan untuk industri yang membutuhkan tangki yang dapat menampung produk dengan volume lebih dari 20.000 meter kubik. Dan yang ketiga adalah internal floating roof tank, di mana tangki ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan mengurangi kehilangan uap sebesar 85 hingga 90%. Selanjutnya yang nomor 4 ada horizontal tank, di mana horizontal tank ini memiliki bentuk memanjang secara horizontal sesuai dengan namanya yaitu horizontal. Yang kelima adalah pressure tank. Tangki ini memiliki tekanan operasi yang tinggi dan biasanya digunakan untuk industri yang membutuhkan tempat penyimpanan atau tangki penyimpanan untuk bahan mereka yang berupa gas. Nah, selanjutnya yaitu ada ANSYS. ANSYS ini merupakan software yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini, di mana pengertiannya yaitu berupa suatu perangkat lunak komputer yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan elemen hingga. ANSYS ini biasanya digunakan untuk mensimulasikan semua disiplin ilmu fisika, baik secara statis maupun dinamis. Kemudian juga
juga digunakan untuk menganalisis termal, analisis struktur, perpindahan panas, dinamika fluida, dan juga elektromagnetik. Selanjutnya kita beralih pada heat transfer. Heat transfer sendiri pada tangki molase terjadi ada dua proses. Yang pertama adalah konduksi dan yang kedua adalah konveksi. Yang pertama kita akan bahas yang konduksi, di mana konduksi ini adalah perpindahan panas yang mengalir dari tempat yang memiliki suhu tinggi ke tempat yang memiliki suhu rendah. Perpindahan panas secara konduksi diatur oleh hukum Fourier yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Kalor sama dengan minus konduktivitas termal dikalikan luas permukaan tangki dikalikan dengan perbedaan temperatur dibagi dengan ketebalan tangki. Selanjutnya ada konveksi, di mana konveksi ini adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan yang padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya. Adapun persamaan untuk mencari besarnya panas yang mengalir secara konveksi adalah kalor sama dengan Coulomb koefisien dikalikan luas permukaan tangki dikalikan perbedaan temperatur. Nah, mari kita masuk ke tegangan-tegangan, di mana tegangan merupakan kekuatan dari gaya-gaya yang menyebabkan penarikan, peremasan, atau pemintiran yang biasanya dinyatakan dalam bentuk gaya persatuan luas. Adapun tegangan yaitu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang material dengan panjang awal material. Nah, selain ada tegangan dan juga regangan, ada juga yang dinamakan yield strength atau tegangan lulu, di mana tegangan lulu ini merupakan tegangan minimum yang didapatkan oleh suatu material, yang mana tegangan ini dapat menyebabkan hilangnya sifat elastisitas dari material itu sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke tegangan von Mises, di mana tegangan von Mises ini merupakan suatu nilai tegangan yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keluluhan sebuah material. Sebuah rancang bangun yang dapat dikatakan aman jika memiliki nilai tegangan von Mises lebih kecil dari nilai yield strength dari material itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke bab 3, yaitu ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian kami di sini akan kami jelaskan melalui step by step-nya melalui video singkat sebagai berikut. Kita masuk ke modeling, di mana modeling ini kita akan memulai menggambar tangki 2 dimensi. Pertama kita mulai dengan key point, membuat poin atau membuat titik. Kita awal dengan 0, di sumbu X, Y, Z nya kita nolkan semua awal, kemudian kita apply, kemudian kita isi X karena kita mau menggambar diawali dengan arah horizontal. Saya akan menggambar tangki dengan ketebalan 10 mm. Setelah itu kita apply, kemudian saya akan membuat tangki dengan diameter 15 meter. Kita apply, kemudian kita buat ketebalannya lagi menjadi 2, jadi kita apply. Kita oke, setelah itu kita zoom salah satu titik untuk memastikan sudah ada titik. Nah, di sini sudah ada titik 1 dan titik 2. Di sini adalah mewakili ketebalan tangki saya. Kemudian saya akan mengcopy. Kita masuk ke copy, key point kita pilih 1 dan 2. Kita oke, kita copy sejauh 10 mm ke arah sumbu Z. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul 2 titik yang sudah saya copy. Kemudian saya copy lagi titik 6 dan titik 7 sejauh 6,6 karena 6,6 meter adalah tinggi tangki saya. Kemudian kita oke. Kita feed view, kita kembali zoom lagi untuk memastikan di sini ada titik 8 dan 9. Kemudian kita copy lagi sejauh sumbu Z. Ketebalan saya tadi 10 mm, 10 mm3. Kemudian kita oke. Di sini sudah ada titik lagi yang sudah saya copy. Kemudian juga langkah sama kita lakukan pada titik
3 dan 4. Jadi semua titik, kemudian kita zoom ulang di salah satu titik, misalkan ini, kemudian kita sudah membuat titik, kita hubungkan titik tersebut dengan garis. Kita masuk ke menu line, kemudian kita pilih strike line. Kita hubungkan antara titik 1 dan 2, titik 2 dan 7, 7 dan 6, 6 dan 1. Kemudian kita oke, jadilah satu area. Nah, ini setelah kita sudah menghubungkan semua titik dengan garis lurus, kita view. Nah, ini adalah penampakan tangki yang sudah jadi. Setelah itu, ketika kita sudah menghubungkan semua titik dengan garis, kita harus membuat area arbitrary by line, karena kita membuat tangki secara 2 dimensi. Kita awali dari sini, kita membuat line, membuat area dengan line, kita apply. Nah, di sini sudah terbentuk area. Ketika sudah menyelesaikan step area, maka tampilan tangki akan seperti ini. Ketika semua sudah dilakukan, kita masuk ke menu meshing. Kita klik meshing, kemudian kita klik mesh tool. Nah, di sini muncul toolbox seperti pada tampilan sebelah kanan. Di sini kita set line, kita memilih line. Nah, karena kita permodelannya secara 2 dimensi, kita klik method, kita set line. Nah, dalam mengemas ini kita harus memilih garis yang saling berhadapan-hadapan seperti ini dan ini. Kita 10, kita mesh 10, kita klik OK, kemudian kita klik mesh di area yang sudah kita pilih, klik, kemudian OK. Setelah itu muncullah seperti ini. Preprocessor, kita beralih ke menu solution. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, yaitu analyze type, define load step option, dan lain sebagainya. Kita awali di menu analyze type. Di sini kita klik new analysis. Nah, di sini muncul toolbox lagi. Di sini ada pilihan analisis yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan transient. Kita klik OK, kita full OK. Kemudian kita tutup analisis, kita beralih ke define load. Nah, di sini kita akan mulai memberikan beban pada tangki tersebut. Kita mulai awali dengan setting, kita atur referensi temperatur atau temperatur referensi ke sekitar 25 derajat Celcius. Kita klik OK, kemudian kita beralih ke apply, kita masuk ke menu thermal, temperatur, kemudian di online karena kita modelnya 2 dimensi. Nah, di sini kita akan membebankan temperatur pada dalam dinding tangki. Temperatur kita variabel saya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, selain fenomena konduksi yang terjadi pada tangki saya, itu ada yang namanya konveksi. Nah, di sini saya memasukkan beban konveksi secara lain juga karena model saya adalah 2 dimensi. Kita pilih seluruh bagian luar tangki. Kita beralih ke load step option. Di sini ada output CTRL, airtime frekuensi, dan lain sebagainya. Kita awali dengan output CTRL. Di sini ada sub menu juga. Kita pilih solo bring out. Kita pilih all item, every substep. Oke, kemudian grab solo track kita nyalakan, kita klik OK, kita atur frekuensinya, kita P1, number of substepnya kita atur 10, kita pilih step, kita OK, kemudian kita menulis file ls nya, saya pilih 1, kita OK. Kita mulai ke proses penyelesaian. Starting dan endingnya 1 karena saya hanya menuliskan 1. Kita klik OK. Ini ada solution is done, kita
klik close, kita close menu solution, kita beralih ke general postproc. Kita klik data and file option, kita klik browse. Nah, di sini memilih file RTH, klik OK, kemudian kita plot result, pilih contour plot, nodal solu, kemudian muncul dialog box seperti ini. Kita klik depth solution, nodal temperatur, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil yang saya inginkan. Berarti kita pilih switch kita pilih thermal structure, kita OK. Di sini ada peringatan untuk mengganti material property binary condition dan bodinya. Kita close, kemudian kita ke material property. Di solution sini kita memilih define load, tadi kita apply, kita pilih structural, displacement, and area. Kemudian kita pilih bagian dasar tangki. Seluruh dasar tangki kurang satu ini. Kita OK, kita hold off karena dia tidak bergerak ke arah X, Y maupun Z, kita nolkan. Memasukkan beban pressure di dalam tangki, di dalam dinding dalam tangki, kita klik OK, kita masukkan nilai pressure-nya sebesar 32,6, kita buka load step option, solution, solu print out, kita pilih all item, every sub step, kita OK, grip solu track kita nyalakan, kemudian time frekuensinya O1 ini 10, kita klik step OK, kemudian kita tulis read LS numbernya, kita tulis 1, kemudian kita solve, starting dan endingnya 1, kita OK. Ini adalah bentuk akhir dari tangki saya. Ini terlihat tidak sempurna karena tangki saya memerlukan safety belt untuk menjaga konstruksi. Untuk variabel penelitian yang kami gunakan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu temperatur molasses, kedua tebal tangki, dan yang ketiga ada material tangki. Dimana untuk temperatur molasses yang kami gunakan yaitu sebesar 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan juga 110 derajat Celcius. Sedangkan untuk tebal tangki yang kami gunakan yaitu sebesar 3 mm, 5 mm, 8 mm, dan juga 10 mm. Untuk materialnya sendiri yang kami gunakan yaitu ada SS304, SS304L, SS316, SS316L, IC1020, IC1030, dan juga IC1045. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengaruh temperatur molasses pada tangki, di mana pada tangki penyimpanan molasses terjadi dua fenomena heat transfer. Yang pertama adalah konveksi dan yang kedua adalah konduksi, di mana konveksi ini terjadi pada molasses dan T1, kemudian T3 dan T4. Selanjutnya ada konduksi. Konduksi ini terjadi pada T1 hingga T3. Berikut adalah hasil dari simulasi termal yang telah kami lakukan dengan variabel temperatur 80 derajat Celcius dan dengan material IC1020. Dapat dilihat pada gambar di samping menunjukkan degradasi warna atau kontur dari merah hingga yang paling biru, dengan menunjukkan warna yang paling merah adalah temperatur maksimal dari molasses yaitu 80 derajat dengan suhu terendah yaitu dengan temperatur terendah yaitu sekitar 22,14 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil akumulasi dari analisis simulasi termal yang telah kami lakukan dengan 7 material. Berikut adalah pada temperatur 80 derajat Celcius. Selanjutnya pada temperatur 90 derajat Celcius. Berikut adalah pada temperatur 100 derajat Celcius dan yang terakhir pada temperatur 110 derajat Celcius.
Nah, selanjutnya mari kita masuk yang kedua, yaitu ada pengaruh tebal tangki. Selain kami melakukan analisis secara termal, kami juga melakukan analisis secara struktur, di mana analisis struktur ini membutuhkan beberapa data berupa modulus elasticity, Poisson ratio, dan juga thermal ekspansi dari material-material yang kami gunakan. Selain itu, kami juga membutuhkan beban yang berupa tekanan atau pressure. Analisis struktur ini memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat kelayakan apakah tangki penyimpanan molases yang kami rancang ini layak untuk didirikan pada kondisi lapangan atau tidak. Berikut merupakan salah satu hasil dari analisis struktur yang telah kami lakukan setelah dilakukannya pembebanan secara keseluruhan. Berdasarkan gambar di samping, didapatkan hasil nilai tegangan maksimal sebesar 2,69 10⁸ Newton per meter persegi, di mana hasil ini masih dapat dibilang lebih kecil daripada nilai yield strength dari material SS316L yang kami gunakan, yaitu sebesar 290 MPa atau setara dengan 2,9 kali 10⁸ Newton per meter persegi. Hasil yang kami dapatkan ini masih belum berdiri sempurna. Akan tetapi ini tidak menjadi masalah karena kami hanya perlu menambahkan safety belt agar tangkinya dapat berdiri secara sempurna. Berikut merupakan hasil akumulasi analisis struktur yang telah kami lakukan. Yang pertama pada tebal tangki sebesar 3 mm. Yang kedua pada tebal tangki sebesar 5 mm. Yang ketiga pada tebal tangki sebesar 8 mm. Dan yang keempat yaitu pada tebal tangki sebesar 10 mm. Adapun ketebalan material yang tersedia di pasaran adalah sebagai berikut. Untuk IC 1020 sebesar 0,18 hingga 3,5 mm, IC 1030 sebesar 1,8 hingga 300 mm, IC 1045 sebesar 10 hingga 500 mm, dan untuk material SS304 hingga SS316L memiliki ketebalan yang sama, yaitu sebesar 0,4 hingga 60 mm. Selanjutnya mari kita masuk yang ketiga, yaitu pemilihan bahan material tangki. Di mana pemilihan bahan material yang kami gunakan yaitu masih tergolong dalam kategori food grade, karena molasses itu sendiri masih dapat dibilang sebagai bahan makanan. Selain itu, dalam memilih material bahan, kami juga sesuai dengan rule of thumb untuk tangki penyimpanan yaitu stainless steel dan juga carbon steel. Adapun untuk sifat karakteristik dari material yang kami gunakan dapat dilihat pada tabel yang ada di layar ini. Selain itu, kami juga melihat dari segi ekonomi serta dari nilai yield strength dan juga von Mises yang telah kami dapatkan. Sebagai contohnya yaitu ada SS304 yang memiliki harga sekitar 41 hingga 42 juta per tonnya, kemudian memiliki nilai yield strength sebesar 215 MPa serta memiliki nilai von Mises yang kami dapatkan yaitu sebesar 52 hingga 62 MPa. Selanjutnya yaitu untuk material IC. Salah satunya yaitu IC 1020 yang memiliki harga sekitar 7,7 juta per ton dengan nilai yield strength-nya sebesar 330 MPa dan nilai von Mises yang kami dapatkan yaitu sekitar 66 hingga 77 MPa. Berdasarkan penilaian yang telah kami lakukan tersebut, kami menyimpulkan bahwa material SS316 maupun SS316L memiliki nilai yang lebih unggul daripada material yang lainnya karena kami membutuhkan material yang memiliki sifat tahan terhadap korosi yang tinggi karena molasses itu sendiri memiliki sifat yang asam yaitu dengan pH 5,5. Selanjutnya kita akan masuk ke validasi simulasi yang telah kami lakukan.
Yang pertama, kita akan melakukan validasi secara numerik menggunakan rumus konduksi, yaitu kalor sama dengan konduktivitas termal dikalikan luas permukaan tangki dikalikan dengan perbedaan temperatur dibagi dengan ketebalan tangki, di mana T2 merupakan acuan dari validasi yang akan kami lakukan. Berikut adalah hasil validasi numerik pada simulasi termal yang telah kami lakukan dengan ketebalan 3 mili, 5 mm, 8 mm, dan 10 mm. Pada kolom target berisikan hasil atau nilai yang kami dapatkan berdasarkan validasi secara numerik menggunakan rumus konduksi, di mana kolom ANSYS adalah hasil yang telah kami dapatkan pada aplikasi ANSYS itu sendiri. Berdasarkan hasil yang telah kami lakukan pada target dan ANSYS memberikan atau menunjukkan hasil yang sama, maka rasio error yang kami dapatkan sebesar 0%. Begitupun dengan hasil dari 8 mm dan 10 mm menunjukkan rasio errornya sebesar 0%. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, rancang bangun tangki penyimpan molases dalam bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Yang kedua, jenis material yang optimal digunakan pada tangki penyimpan molases yaitu SS316 maupun SS316L. Dan yang ketiga, analisis tegangan serta integritas struktur dari seluruh variabel yang kami gunakan dapat dinyatakan aman untuk didirikan pada lapangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.